Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita bertemu lagi dengan Bu Hartinah pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan ini, pertama kita masuk di kelas 8, kita akan memahami atau belajar KD 3.1, yaitu tentang menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Apa itu Pancasila sebagai dasar negara dan apa itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk lebih lanjutnya, kita akan melihat video selanjutnya. Bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Istilah Pancasila itu sendiri menurut Darmo Dihardjo sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sotasoma karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya sendi atau asas. Berarti Pancasila batu atau sendi yang 5. Juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila krama. Arti Pancasila pada zaman Majapahit. Pancasila memiliki dua pengertian, yaitu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pada zaman Majapahit, istilah Pancasila dikenal dengan Molimo. Yang pertama, dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk atau minuman keras. Istilah Pancasila dikenalkan pertama kali oleh I.R. Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Menurut I.R. Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan dasar negara. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sebagai perjanjian luhur, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta Pancasila sebagai moral pembangunan. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia atau petunjuk hidup. Walaupun ada banyak istilah mengenai pengertian pandangan hidup, tetapi pada dasarnya semua memiliki makna yang sama. Lebih lanjut, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah
karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan dalam pelaksanaannya. Sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi oleh sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima, serta seterusnya. Anak-anakku sekalian, setelah membaca materi yang Ibu sampaikan, maka tugas kalian adalah melaksanakan kegiatan 1 atau aktivitas 1 ini. Silakan kalian tulis soalnya, sesudah itu kalian kerjakan dan kirimkan ke Bu Hartina melalui WA. Silakan kalian kerjakan dengan buku tulis kemudian dikirim via WA. Anak-anakku, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.